Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dosen Epa Iriani, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Digital Kependidikan, dan yang kami hormati teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Zilpa Raida dan dua teman saya, Supian dan Siti Rodia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Metode System Thinking dan Critical Thinking. Baiklah, yang pertama yaitu System Thinking. Apa itu System Thinking? System Thinking atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan pemikiran sistem, merupakan suatu pendekatan untuk dapat memahami berbagai macam sistem dengan cara menekankan pada hubungan antar elemen yang ada pada suatu sistem. Berbeda dengan cara analisis tradisional yang mempelajari suatu sistem dengan memisahkan elemen-elemennya. Pada sistem thinking ini melihat suatu sistem melalui perspektif yang lebih luas. Yang kedua yaitu ada pendekatan sistem thinking. Dalam pendekatan sistem thinking ini terdiri dari beberapa prinsip, yaitu holisme, input dan output, entropi, hierarki, goal seeking, regulasi, equity finality, multifinality, differentiation, dualisme, modularitas, abstraksi, relasi, dan enkapsulasi. Yang ketiga yaitu metode system thinking. Pada metode system thinking ini ada 7 keterampilan berpikir yang terpisah tapi saling bergantung yang dikuasai oleh para pemikir yang berpengalaman. Ketujuhnya terungkap dalam urutan berikut. Yang pertama yaitu berpikir dinamis, berpikir sistem sebagai penyebab, berpikir hutan, berpikir operasional, berpikir loop tertutup, berpikir kuantitatif, dan berpikir ilmiah. Selanjutnya ialah penerapan sistem thinking. Salah satu penerapan sistem thinking ialah seperti design thinking yang diterapkan dalam skala besar di Estonia, negara pasca Soviet. Proyek Estonia ini dikenal sebagai e-Estonia, sebuah rencana revolusioner yang berpotensi untuk mengubah suatu negara dari negara tradisional menjadi sebuah negara atau masyarakat digital masa depan. Apa yang dilakukan oleh e-Estonia ini ialah menghubungkan seluruh aspek untayan negara, baik itu berupa pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, kepolisian, pendidikan, dan sebagainya dalam satu platform. Sehingga dengan hal ini dapat merampingkan aspek besar kehidupan bagi masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang critical thinking. Dimulai dengan apa itu critical thinking atau yang biasa kita sebut dengan berpikir kritis. Yang pertama ialah pengertian critical thinking atau berpikir kritis. Berdasarkan ungkapan Edward M. Glaser 2017, berpikir kritis adalah proses berpikir dengan menganalisis fakta-fakta untuk membentuk hal-hal terhadap sesuatu. Dengan kata lain, berpikir kritis membutuhkan bukti-bukti yang mendukung agar sebuah argumen tersebut dapat kita percayai. Atau secara garis besarnya, critical thinking ataupun berpikir kritis adalah kemampuan untuk dapat berpikir lebih jernih dan rasional terhadap apa yang harus kita percayai dan terhadap apa yang harus kita lakukan. Baik, selanjutnya ialah metode critical thinking. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan ataupun mengembangkan kemampuan berpikir kritis kita. Hal pertama yang dapat kita lakukan ialah mengenali atau mengidentifikasi masalah. Masalah biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari faktor psikologi, faktor dari orang terdekat baik berupa teman maupun keluarga, hingga faktor lingkungan.
Hal kedua ialah menentukan skala prioritas. Setelah mengenali masalah, maka hal selanjutnya ialah menentukan skala prioritas dari masalah-masalah tersebut. Mulai dari masalah yang mendesak, masalah yang bisa kita tunda, hingga masalah yang dapat kita selesaikan di sesi paling akhir. Lalu yang ketiga ialah mengumpulkan informasi. Setelah kita mengenali masalah, menentukan skala prioritas, maka yang ketiga ialah mengumpulkan informasi. Kumpulkan atau dapatkan informasi sebanyak-banyaknya terhadap masalah yang ingin kita selesaikan. Kita dapat mengambil informasi dari berbagai sumber, baik itu berupa buku, jurnal, internet, dan sebagainya. Lalu yang keempat ialah mengenali persepsi orang lain. Dalam suatu masalah yang sedang dipecahkan, terkadang banyak persepsi ataupun argumen, pandangan-pandangan orang lain yang bermunculan. Maka dari itu, lakukanlah analisis terhadap setiap argumen, sehingga kita tidak mudah tertipu oleh argumen-argumen tersebut. Lalu yang kelima ialah lakukan analisa terhadap setiap data. Sama seperti argumen tadi, begitu pula terhadap data-data. Ketika kita mendapatkan ataupun menerima data, maka sebelum mempercayai data tersebut, lakukan analisa terlebih dahulu. Lalu yang keenam ialah pengambilan keputusan. Setelah 5 tahap dilakukan untuk meningkatkan critical thinking kita, maka tahap terakhir ialah pengambilan keputusan. Karena sudah dengan baik kita lakukan tahap-tahap sebelumnya, maka kita dapat melakukan pengambilan keputusan secara matang, sehingga keputusan yang telah diambil tidak akan menjadi penyesalan di akhir nanti. Bismillah, berikutnya penerapan critical thinking. Langkah-langkah dalam penerapan critical thinking, di sini kami memaparkan 4 langkah, yaitu yang pertama, mulailah dengan membuat beberapa poin yang ingin dikembangkan, sehingga lebih mudah dan terfokus saat ingin mencari apa yang bisa dikembangkan dalam poin tersebut. Berikutnya, yang kedua, catatlah ide-ide atau gagasan penting yang terwujud dan sisihkan mana yang bisa diaplikasikan dan mana yang terlalu sulit untuk diwujudkan. Yang ketiga, pilihlah inovasi dan ide yang mudah serta cobalah untuk menerapkan dalam skala kecil, sehingga dari sini kita bisa melakukan penilaian apakah ide yang didapatkan bisa terwujud lebih lanjut. Yang terakhir, yang keempat, jika semua itu berhasil, maka terus lakukan dan jangan berhenti. Wujudkan dalam skala yang jauh lebih besar, sehingga secara tidak langsung inovasi dan ide yang semula kecil ini bisa menjadi maksimal. Beberapa penerapan critical thinking dalam kehidupan sehari-hari. Disadari ataupun tidak disadari, critical thinking kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Di antaranya, yang pertama, mengambil keputusan secara matang. Kita dihadapkan oleh beberapa peristiwa atau keadaan yang dimana kita harus memberi keputusan untuk hal tersebut. Di sini sangat diperlukan untuk berpikir kritis dalam bercritical thinking, yang mana kita harus memberi keputusan yang benar dari berbagai informasi ataupun ide-ide yang telah kita kumpulkan agar tidak salah dalam memilih keputusan. Yang kedua, melakukan refleksi diri. Yang berikutnya, yang ketiga, manajemen waktu. Kita mudah untuk meminimalisir waktu-waktu yang terbuang akibat kita tidak melakukan critical thinking oleh suatu hal. Pembahasan berikutnya adalah manfaat memiliki critical thinking. Salah satu manfaat critical thinking adalah yang pertama, lebih berpikiran terbuka. Kita memiliki banyak sudut pandang atas beberapa hal ataupun suatu hal, yang mana kita dapat mengumpulkan informasi dari sudut satu dan sudut lainnya. Yang kedua, mudah menyelesaikan masalah.
kita dapat berkembang dan menyelesaikan masalah dari apa yang kita temui atau dari apa yang orang atau informasi berikan kepada kita. Yang ketiga, meminimalisir salah persepsi, yaitu kita sudah memiliki pikiran yang terbuka, jadi kita dapat memberikan persepsi yang kecil kemungkinan kesalahan di sana. Yang keempat, mengetahui kemampuan diri kita. Kita mengetahui sejauh mana diri kita dapat menilai sesuatu, memberi keputusan kepada sesuatu ataupun kepada diri kita. Yang kelima, mampu berkomunikasi dengan baik. Yang keenam, tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain ataupun berita atau informasi. Dan sampai di sini berakhirlah pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.